Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga Kak. Kita ketemu lagi ya. Jadi untuk siang ini kita cuman bakal bahas soal kuisnya yang kemarin ya. Jadi kemarin kan soalnya itu ada 5 kalau saya nggak salah. Jadi kita akan coba bahas satu persatu untuk soalnya. Mungkin langsung aja lah ya. Ini soal yang pertama. Jadi katanya Jeff deposit $10 into a fund today and $20 15 years later. Interest is credited at a nominal discount rate of the compounded semi-annually for the first years. Okay, for the first 10 years ya. And at a nominal rate of 6,8% compounded uh, quarterly after. Nah, the accumulated balance in the fund at the end of uh, 30 tahun is 100. Nah, hitung D. Nah, jadi kan di soalnya dia bilang gini ya, kalau kita gambar, kalau ceritanya, pada waktu ke nol dia itu kan deposit ya, $10. Kemudian 15 years later, berarti kan ini 15 tahun kemudian, dia investasi lagi berapa? $20 ya. Nah, katanya eh, suku bunga yang berlaku itu adalah dia pakai compound discount rate semi annually untuk 10 tahun pertama. Oke. Jadi kan ini ada sampai 10 tahun. Nah, di sini dia pakainya itu eh, diskon D ya. Diskon D itu karena dia di sini semi annually berarti eh, D2 ya, D2/2. Jadi kalau misalkan nilainya ini adalah D, maka D2/2 itu adalah untuk yang setengah tahunnya, ya, semi annual. Kemudian dia bilang 6,8% eh, setiap kuartal, ya berarti sampai seterusnya ini nanti dia pakainya berapa? Kalau dia nominal rate berarti karena per kuartal berarti I4 ya. Jadi I4-nya itu adalah 6,8%. Nah, ini kita tulisnya D2-nya sebagai apa nih? D compounded. Oke. Nah, ini sama dengan D. Nanti dipakai nilainya adalah gitu. Nah, terus dia bilang the accumulated balance in the fund at the end of 30 years gitu ya. Jadi di akhir tahun ke-30 katakanlah di sini itu nilai akumulasinya menjadi 100. Oke. Berarti kan kita mau lihat bagaimana perkembangan uang dari $10 dan $20 ini dalam jangka waktunya gitu ya untuk menentukan nanti nilai CD-nya. Oke, pertama-tama, hmm, kalau dari Risma kemarin ngerjainnya ini gimana? Nggak tahu, aku lupa. Oh, oke. Ya, gini. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebenarnya adalah bahwa dia ada dua ya konsep suku bunga yang dipakai. Yang pertama itu adalah discount rate, yang kedua itu adalah nominal rate. Nah, berarti kan kalau misal nih kita ambil untuk yang deposit 10, kalau untuk depositnya $10, berarti nilai akumulasinya pada tahun ke-30 ya, jadi accumulation value-nya itu adalah harusnya 10. Oke. Nah, perhatikan dia di sini pakai tingkat diskon ya. Nah, berarti kalau 10 dari waktu ke nol ke waktu ke 10 dianya gimana? Kalau dia pakai diskon. Satu dikurangin D pangkat min 10 ya. Bener nggak? Satu. Ingat lagi konsep yang kemarin. Kalau misalkan eh, P itu dia adalah satu min D ya. Kalau misalkan nih kita investasi dari waktu nol ke waktu ke N ya, ini kan katakanlah nilainya K. Kalau misal kita bawa ke depan ini kan adalah K dikali satu plus I pangkat N. Di mana kemarin 1 plus I itu adalah pi pangkat min satu. Jadi setara sama kayak K pi pangkat min N.
Nah, kalau misalnya kita ganti dia menjadi satu min D, berarti kan sama aja Kak, satu min D pangkat min N gitu ya. Nah, tetapi karena tadi dia bilang bahwasannya di sini itu D-nya adalah compounded semi-annually, ya, maka nilainya itu harusnya kita ubah nanti ke dalam bentuk D per 2 ya, yang bentuknya adalah eh, si semi-annually-nya, dan waktunya nanti kita lipat gandakan. Nah, kemudian ini kan masih di tahun ke-10. Nah, kemudian untuk tahun yang berikutnya, dari 10 ke 30 itu kan berarti berapa tahun? 20 ya? Iya. Berarti dikali lagi sama satu plus I pangkat 20. Nah, tetapi karena di sini yang dikasih tahu adalah nominal rate 6,8 compounded quarterly, berarti kita perlu konversi lagi. Ya. Jadi, ini nilai akumulasinya adalah 10, 1 min D per 2, pangkat min 20, kemudian 1 ditambah I 4 per 4, berarti kan karena dia kuartal itu kan 4 kali 1 tahun ya. 20 berarti jadinya berapa? 20 dikali dengan 4 berarti 80. Sudah kita tinggal masukkan ini nilainya. Berarti 10, 1 dikurang ini tetap ya D per 2 pangkat min 20, lalu yang ini 1 ditambah. Nah, ini tinggal 6,8 kita bagi 4. Dibagi 4 dipangkatkan dengan 80. Oke, ini masih kalau depositnya tadi 10. Nah, sekarang kita cek gimana kalau misalkan depositnya 20. Untuk depositnya 20, berarti gimana deposit 20? Berarti kan di sini kita bawa ke waktu ke 30. Berarti kan dia biasa saja ya, hanya ada pakai suku bunganya. Berarti gimana nilai akumulasinya? Ini 20 1 min D min 10. Eh, Oke, perhatikan. Pada tahun ke-15 sampai ke-30 itu kan dia hanya pakai suku bunga I, bukan iya. lagi pakai diskon. Jadi dia hanya pakai I saja. Berarti sama aja kayak 21 ditambah I pangkat 15. Iya. Nah, karena informasinya adalah yang quarterly, berarti kita ubah ya. 21 plus I 4 per 4 dipangkatkan 15 dikali 4 berapa? 60 ya? 60. Nah, jadi ini sama saja nilainya dengan 21 plus 6,8% dibagi 4, kita pangkatkan 60. Sorry. Nah, tadi dikatakan di soalnya bilangnya apa? The accumulated balance in the fund at the end of 30 tahun adalah 100. Jadi total akumulasinya ini semuanya itu adalah sama dengan 100. Berarti kita punya persamaannya ya. Jadi kita tulis saja bentuk nilai akumulasinya. Berarti 10 dikali 1 min D per 2 pangkat min 20, 1 plus 6,8% per 4 dipangkatkan 80, ditambah 20, 1 plus 6, sorry, ini berapa? 6,8. 6,8% dibagi 4 pangkat 60, ini sama dengan 100. Nah, jadi ini tinggal kita selesaikan untuk mendapatkan nilai si D-nya. Nah, coba Risma hitung yang bagian ini nilainya berapa, terus perkalian 10 dengan yang satu plus I ini berapa hasilnya. Coba dihitung pakai kalkulator. Coba hitung juga ya. Kita tahu nanti hasilnya beda. Nanti
Yang 20 itu hasilnya 54,9904 Ya, bukan? yang ini berapa? 54,9 9043. 54,9043. Oke. Ya, Kalau ini 10 dikali 1 plus ini berapa? 10-nya tuh dikali ke sini ya. 10-nya kita kali ke 1 plus 6,8% bagi 4 dipangkatkan 80. Biar nanti sisanya yang ini itu nanti tinggal kita sederhanakan bentuknya. Yang ini 38,511 38,5191. 38,5191. Oke, berarti ini 1 min D per 2 pangkat 20. Nah, berarti kan ini kita tinggal sederhanain ya. Berarti kalau kita punya 1 dikurang D per 2 pangkat 2, sorry, ini min ya. Ya, Hati-hati ya. Min 20, ini kan harusnya 100-nya ini kita kurangkan sama yang ini, baru kita bagi sama yang ini, ya nggak? ya. 100 dikurangin 54,99043 dibagi dengan 38,5191. Coba ini dihitung berapa? 1,1685 1, koma, 168 oke, 50004 500. 043. Oke. Nah, berarti kalau misalkan 1 min D per 2 pangkat 20 kan berarti kita balikin ini ya. Jadi Mm-mm. 1 per dari ini. Jadi 1 per 1,1685. Ini minusnya tuh diganti jadi 1. Yang mana? Ini kan tadinya minus 20. Mm-mm. Ya, terus jadi 20. Ya, gini. Konsep dari kalau misalkan X pangkat min 1 ini sama dengan apa? 1 per X ya nggak? Ya, Nah, jadi kalau misalkan ini sama saya buat sama dengan A, nah kan saya mau mencari X yang pangkatnya dia positif. Berarti kan kita balik ya posisinya. 1 per A sama dengan X ya nggak? oh ya. Nah, jadinya yang 1 min D per 2 pangkat 20 itu adalah 1 per yang 1,1685 tadi ini. Ya, ini kita buat 6,85 saja ya, karena ini 00-nya sangat kecil. Coba dihitung berapa? 0,85557. 85579. 0,85579. 9. Oke. Berarti kalau misalkan 1 min D per 2-nya berapa nilainya? Berarti pangkatnya ini dipangkatkan 1 per 20 ya? Pangkat 1 per 20. Kayak bentuk X kuadrat sama dengan A, berarti kan X sama dengan A pangkat setengah, ya nggak? Ya, Ya, kayak gitu. Coba dihitung. Berapa hasilnya? 0,9922 Hmm? 44 189. 189. Oke, berarti kalau misalkan D per 2 nilainya itu sama dengan apa? 1 dikurangin ini ya. Iya, 1 dikurangin 0,992244189. Berarti kita bisa dapatkan D-nya adalah 2 kalinya ini ya. 2 kali 1 min 0,992244189. Berapa nih nilainya? 0,0155 11622. Oke, 0,0155. Iya. Oke, berarti ini setara dengan berapa persen nih? 1,55% ya. Hmm. Ya, jadi masih masuk akal nilainya ya. Jadi seharusnya kalau misalkan perhitungan yang kita lakukan tadi itu tepat ya,
maka ya ini harusnya sudah benar gitu ya. Prosesnya adalah seperti itu. Jadi kita menjumlahkan nilai akumulasi dari dua eh, investasi yang kita lakukan seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa contoh ini. Soal yang ini paham? Um, Kalau misalnya bingung tanyain aja. ininya paham sih Kak yang pas di bawah ininya pas mau rumusnya itu. Cuman kadang tuh kayak bacaannya yang bikin bingung. Soalnya ya, Ya, pendefinisian soalnya. Ya, ya memang ini karena emang soalnya full bahasa Inggris ya, jadi emang agak tricky sih. Jadi ya emang kita yang, tapi sebenarnya kita nggak perlu tahu benar-benar tahu sih sebenarnya setiap katanya itu artinya apa gitu. Tapi ya kata-kata kunci yang mungkin menjadi eh, perhatian itu yang sebenarnya penting kayak misalkan kayak ini dia melakukan deposit gitu ya. Kayak ini ada kata today di sini berarti kan ini menyatakan hari ini atau waktu ke nol. Kemudian ini 15 years later harusnya kan udah tahu lah ya artinya apa. Terus kayak interest is credit at a nominal discount rate of day compounded semi-annually for the purchase and ya itulah ya. Ya mungkin emang perlu lebih banyak ini sih belajar bahasa Inggrisnya gitu untuk memahami soal-soalnya. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu ke nomor 2. Oke, eh, coba dibaca soalnya. Apa apa maksud dari soalnya ini? ini membuat deposit 10B di waktu ke nol dan 50 di waktu ketiga. Hmm, Terus, oke, gimana? terus first interestnya itu berarti ini tuh rumus ya Kak? Rumusnya gitu apa? Hmm. Jadi dia bilang si Ernie itu membuat deposit 10B ya senilai 10B pada waktu ke nol dan 50 pada waktu ketiga. Kemudian the fund grow at force of interest. Jadi katanya nilai dari investasinya itu perkembangannya berdasarkan suatu force of interest ya laju suku bunga bentuknya delta T sama dengan T kuadrat per 100 untuk T yang lebih dari sama dengan nol. Nah, dia bilang apa? Calculate the accumulated value at time 6. Jadi, katanya tentukan nilai akumulasi pada waktu ke-6. Nah, jadi ingat aja konsepnya ketika misalkan kita mau menghitung nilai akumulasi pada waktu ke T, ya, di mana diketahui nilainya adalah pakai fungsi force of interest atau laju suku bunga, maka ini sama aja kayak K kita kali dengan E pangkat integral dari waktu ke nol sampai waktu ke T, kemudian masukkan DLR-nya, delta D, delta DR. Sorry. Ini fungsi force of interest-nya gitu ya. Jadi diintegralkan. Jadi kalau misalkan ini mencari nilai akumulasi ya. Kalau misalkan kita mau mencari nilai sekarang atau misalkan kita mau cari tahu nilai K-nya, nanti ya tinggal kita balik saja gitu. Nah, jadi berdasarkan persamaan ini, kan kita punya nih informasinya pada waktu ke nol dan waktu ke 50. Jadi kita bagi kasusnya menjadi dua. Yang pertama, kita cek itu ya untuk depositnya 10B. Nah, ini kan B-nya ini katanya apa B-nya? NIM terakhir ya, nomor induk mahasiswanya ya. Kalau saya nggak salah kemarin soalnya gitu. Oke, anggaplah misalkan kita anggaplah B-nya satu gitu ya. Jadi nomor induk mahasiswanya Risma itu satu AE di akhir gitu ya. Berarti bentuknya menjadi 10 saja. Nah, berarti kalau gitu 10 ini menjadi nilai apa? Nilai K. Iya, benar. Berarti kalau misalkan kita mau menghitung, berarti kan yang dihitung adalah H6 ya. Iya. H6 berarti sama dengan 10 pangkat integral dari 0 sampai dengan 6. Kemudian Ya. delta T dr. Berarti kita masukkan fungsinya. Ya, T kuadrat per 100 dt. Gitu. Nah, ini tinggal kita integralkan. Nah, ini sama dengan 10 lalu E. Nah, integral dari T kuadrat berapa?
1/3 T pangkat 3 ya. Per 3 T pangkat 3. Masukin 6 dan juga 0. Nah, berarti ini sama aja dengan 10 1/100. Lalu masukin nih pangkat 6. Berarti 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. 36 kali 6 berapa? 216 ya? 72 jadinya. Bener nggak? Coba dihitung. 1/3 dari 6 pangkat 3. Kan 6 pangkat 3 ini sama dengan 6 kuadrat dikali 6 per 3 ya. Coret-coret 2 ini 36. 36 kali 2 itu 72 ya. Bener ya? Ya, Nah, berarti ini sama aja dengan 10 pangkat 0,72. Nanti ini dihitung. Coba dihitung nilainya berapa? 20,5443. 20,5443. 3. Oke. Nah, berarti kalau misalkan untuk deposit yang 50 gimana? Gimana kalau misalkan depositnya 50? Jadi bentuknya gimana? 50 delta. Oke, kita Hmm. kita tetap hitungnya itu sebagai apa? A6. O Berarti apa? 50 E del- E. delta 3 ke 6. Eh, Oke, dari 3 ke 6. T2/100. Oke, berarti T kuadrat per 100 dt. Oke. Oke, berarti gimana? Sama kayak tadi ya berarti harusnya ya. Hmm. Berarti ini integralnya itu adalah berarti 50 kemudian ini 1/100, lalu 1/3 T pangkat 3 masukin 6 dan juga 3. Berarti nilainya sama saja dengan 50, 50 pangkat 1/100. Berapa nih? Tadi kalau untuk 1/3 T pangkat 3, kalau misalkan dia 6, tadi kan nilainya 72. Kalau Mm-mm. misalkan dia 3, berarti berapa tuh? 29. Berarti 72 kurangin 9. Berapa tuh? Eh 60, 3. iya 63. Berarti 0,63. Coba dihitung ini berapa nilainya? 93,8805. 93, koma berapa? 8805. 05. Ya udah berarti nilai akumulasinya ya kita bisa jumlahkan saja akumulasi value-nya adalah 20,5443 ditambah 93,8805. Udah tinggal dijumlahin aja itu berapa. 114,4248. Oke. Jadi itu tadi kalau misalkan B-nya itu 1 ya. Jadi ini sesuai dengan NIM-nya saja gitu. Berapa NIM-nya? Oke, ada yang mau ditanyakan untuk contoh ini nomor 2 bisa? Bisa. Saya. Oke. Nah, ini coba eh, baca dulu, pahami soal nomor 3. Berarti kan ini ada dua. Ini Hmm. sama Robi. Nih, terus ini kan depositnya pertamanya itu 100. Hmm. Sedangkan si Robi itu 50. Hmm. Terus, Nih, pas 11 tahun. Gimana sih? gimana coba? Hmm.
Oke, kita baca soalnya ya. Bruce and Ruby, it's often up new bank account at time nol. Jadi si Bruce dan Ruby itu sama-sama membuka akun akun di bank yang baru ya pada waktu ke nol. Nah, katanya Bruce deposit 100 in his bank account and Ruby deposit 50 into his. Jadi si Bruce itu depositnya 100 dan si Ruby itu 50. Nah, each account earned the same annual effective rate of interest. Jadi suku bunga yang digunakan untuk kedua akunnya itu sama. Jadi kalau misalkan nanti ternyata si si Bruce itu pakainya 10%, maka si Ruby juga sama gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian dia bilang, the amount of interest earned in Bruce account during the 11 year is equal to X. Jadi dia bilang apa? Jumlah Berarti eh, bunga, bisa. jumlah bunga eh, untuk akunnya si Bruce pada tahun ke-11 itu sama dengan X. Oke, jadi istilahnya gini, kalau misalkan di waktu ke nol tadi kan ada dua ya. Ada yang buat 100, ada yang 50 ya. Ini si Bruce, ini si Ruby. Nah, katanya eh, pada bunga yang diperoleh pada waktu ke-11. Nah, ini kan waktu ke-11. Di sini itu bunganya sama dengan X ya. Ini jumlah bunga ya maksudnya tadi ya. Kan katanya amount of interest. Nah, sedangkan untuk si the amount of interest earned in Ruby account berarti kan jumlah bunga pada si akunnya si Ruby pada tahun ke-17 itu juga X. Nah, di sini 17 ini punyanya si Ruby itu jumlah bunganya adalah X. Nah, jadi kita mau mencari nilai X-nya. Nah, berarti kan kita perlu definisikan dulu nih jumlah bunganya itu apa. Jumlah bunga kemarin apa simbolnya? Jumlah bunga itu adalah IN sama dengan AN kira kurangin dengan A N min Bisa. 1. Ya enggak? Jadi Iya. kayak ya tahun ini dengan tahun yang sebelumnya itu jumlah bunganya. Nah, berarti kalau misalkan dikatakan tadi X yang untuk si Bruce ini, ya berarti untuk kasusnya Bruce, di mana katanya tadi, berarti nilai X-nya itu sama dengan A berapa? 11 dikurang 10. A11 dikurangin dengan 10. A10. Nah, sekarang gimana bentukan dari nilai suku bunganya ini? Berarti A11 itu perkembangannya gimana? Berarti sama dengan 100, 1 plus I pangkat 11, ya enggak? Nah, kalau untuk A10 berarti berapa? 100 1 plus ini pangkat 10. Oke, 100, 1 plus I pangkat 10. Nah, ini jumlah bunganya lah nanti yang sama dengan X. Nah, ini kalau kita sederhanakan, bisa kita faktorkan ya. Menjadi apa? 100, 1 plus I pangkat 10, kemudian ini 1 plus I dikurangin dengan 1 ya. Atau ya simpelnya sebenarnya kan adalah sama kayak ya ini 1 ya. eh, I dikali dengan 100 1 plus I pangkat 10. Ya enggak? Iya. Jadi ibarat kata gini, kalau misalkan saya punya tadi waktu ke nol itu 100 ya. Hmm. Harusnya pada waktu ke satu kan itu nilainya menjadi berapa? 100 dikali 1 plus I, ya Terus enggak? iya. Nah, di mana sebenarnya kan nilai dari 101 plus I itu 1 plus I ini kan sama aja kayak 100 ditambah dengan 100 I, ya enggak? Di mana 100 ini tadi adalah pokoknya dan 100 I ini adalah jumlah Iya. bunga yang kita dapatkan dari investasinya. Nah, berarti dengan cara yang sama untuk punyanya si Ruby, berarti gimana X-nya itu berarti sama aja kayak A17 kurang A16. oke, A17 dikurang dengan A16. Atau simpelnya kalau kita masukkan ke persamaan ini jadinya bentuknya apa? I Nah, dikali serat- 50, kan dia tadi investasinya 50 ya, Ruby ya. ya, Nah, dikali dengan apa? 1 plus I pangkat 1 plus I pangkat 16. 16 ya, yang paling kecil kita ambil ya. Ya. Ini 10, maka kalau ini yang 16. Nah, jadi dia bilang bahwa tadi apa? Ya kan sama-sama X ini ya.
Dua hal ini sama-sama X, berarti kita bisa samain nih, gitu ya. Jadi, kita punya I dikali 100, 1 plus I pangkat 10, ini sama dengan I kali 50, 1 plus I pangkat 16. Nah, I-nya bisa kita coret ya. Ya, Ini bisa kita coret. 50 bisa nggak dicoret? bisa. Sisa 2. Nah, 1 plus I pangkat 10 bisa dicoret nggak? Dengan yang ini. Bisa ya? Enggak. Ini kan 10, ini kan 16. 16 kan pangkatnya sama aja kayak 1 plus I pangkat 10 dikali 1 plus I pangkat 6, ya nggak? Iya, Nah, jadi ini kita bisa coret. Yang ini berarti sisa pangkatnya adalah 6. 6. Berarti kita punya persamaannya 2 itu sama dengan 1 plus I pangkat 6. 6. Oke, yang mau kita cari itu kan sebenarnya adalah X. nilai dari X gitu ya. Di mana sebenarnya si X itu kan eh, nilainya bisa kita nyatakan sebagai ini tadi ya, bisa 100 1 per I pangkat 11 atau yang dikurangin 100 1 per I pangkat 10 atau mau pakai yang di bawahnya juga sama. Nah, berarti kan dari sini kita bisa dapatkan bentuk dari 1 plus I-nya ya. Berarti 1 plus I-nya berapa? 2 pangkat Min 6. 6. 1/6 dong. Iya, 1/6 ya. Nah, berarti kalau gitu kan kita udah dapat nih 1 plus I-nya. Karena yang mau kita cari adalah nilai X aja, ya nggak usah kita cari nilai I-nya berapa, kita masukkan aja nanti ke persamaannya. Berarti kan X tadi adalah nilainya 100 dikali 1 plus I pangkat 11 dikurangin 100 1 plus I pangkat 10 ya. Berarti ini 100 1 plus I pangkat 11 dikurangin 100 1 plus I pangkat 10. Berarti kan sama aja kayak 100. Kita ganti 1 plus I-nya menjadi 2 pangkat 1/6. Berarti ini menjadi dikali 2 pangkat 11/6. Kemudian yang ini dikurangin 100, 2 pangkat 10/6. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator. Nilainya berapa coba? Ketemu? Hasilnya 38, Berapa? 38,879769. Oke, ya udah. Atau mungkin dibulatin ya, jadi 38,9 juga nggak apa-apa sih kalau Mhm. untuk dibulatin. Biasanya kalau di ini di kampusnya Risma itu pembulatannya berapa? 3 atau 4 atau satu aja? Tergantung dosennya. Kalau sama ini misi yang untuk teori suku bunga? Enggak, biasanya nggak dibulatin, jadi cuma diambil berapa aja, udah gitu. Oh, iya maksudnya tadi itu sampai mau berapa angka di belakang koma? Apakah cukup 3 atau 4 gitu? Tapi bebas, terserah masing-masing. Nggak, Oh, jadi nggak ada aturan ah, harus harus 4 gitu. iya, soalnya juga kayak kalau ngajar gitu ya, dosennya tuh nggak nyampe selesai gitu. Jadi cuma misal udah ada tuh sampai yang eh 102 per 2 pangkat 11/6 dikurang 102 10 per 6 udah gitu dong. Oke, ya, 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 ngerti, ngerti. Jadi emang, ya, nanti kita yang disuruh mikir sendiri gitu ya, nyelesain sampai akhir. Iya, Oke lah. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini bisa paham di mana kira-kira kendalanya?
Berarti kita nggak perlu nyari I-nya ya? Sebenarnya nggak perlu. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikannya itu kan kita hanya butuh informasi eh, 1 plus I. Ya, kita bisa manfaatkan itu gitu. Kalau misalkan nih mau dicari nilai I-nya, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Berarti kan I-nya itu adalah 2 pangkat 1/6 dikurangin dengan 1. Gitu kan. Boleh-boleh aja. Nanti nanti dimasukin lagi ke persamaan yang ini kan ujung-ujungnya dia jadinya 1 plus I kan. Iya. Jadi kayak yang ngapain kita perlu cari-cari gitu. Kecuali emang ditanyain, tentukan dulu I-nya berapa, baru nanti dicari nilai X-nya. Gitu. Jadi tergantung dari kasusnya. Cuman karena di soalnya cuman kita diminta menghitung nilai X tanpa kita tahu berapa suku bunganya, ya, maka ya kita bisa langsung saja gunakan gitu. Jadi kita nggak perlu tahu sebenarnya suku bunganya berapa sih gitu. Tapi kalau misalkan itu menjadi bahan pertanyaan, tentukan tingkat suku bunganya, baru kita hitung nilai I-nya berapa, berapa persen. Hmm. Gitu. Gimana? Aman? Aman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini coba baca dulu soalnya. Kira-kira apa yang dikasih tahu di soal, kemudian apa yang sebenarnya ditanyakan. Berarti present value ini Hmm, tuh yang ABC berarti itu tuh sama semua gitu. Nyampur. benar. Gimana? Terus pertanyaannya, hitung present value dari 8.800 dibayar di akhir T+3. Oke. Berarti apa yang perlu kita cari tahu dulu nih untuk menyelesaikan? Kan kita perlu mencari tahu nilai sekarang atau present value dari 8.800 yang dibayarkan pada akhir tahun ke T+3. Berarti kita butuh apa kira-kira untuk menentukan itu? Itu yang K. Hmm, nah, Oh, kita gambar dulu ya. Permasalahannya gini. Kan katanya in a certain effective rate of interest I. Jadi dengan tingkat suku bunga efektif I, nilai sekarang dari ketiga statement ini adalah sama. ya. Ya, itu dia bilang ya. Jadi kalau dari poin A, nilai sekarangnya berarti berapa? Kalau nilai sekarang berarti kan dia adalah ini kan nilainya 1.000 pada Hmm. akhir tahun ke-6. Berarti sama aja dengan 1.000 di Hmm. pangkat 6, ya enggak? Hmm. Ya. Jatuhnya adalah gini, di waktu ke-0, nah di waktu ke-6 itu nilainya 1.000. Ya. Kalau misalkan kita bawa ke waktu ke-0, berarti kan kita kali dengan apa? Pi pangkat N6, yaitu pi Ya. pangkat tahunnya gitu ya. Hmm. Kalau misalkan ke depan baru kita kali dengan apa? 1 plus I ya. Hmm. Gitu. Konsepnya adalah ketika kita mundur, maka kita kali dengan pi pangkat 6. Kalau kita maju, kita kali dengan 1 plus I gitu. Nah, ini adalah nilai sekarang dari poin yang A. Ya. Nah, kalau misalkan poin yang B, gimana? 6.000 at the end of the years plus 56.000 at the end of Ya. 2T. Berarti kan kita bisa buat jadi apa? 6.000 Oke. pi pangkat T ditambah 56.000 pi I. pangkat Oke. 2T. Oke. Nah, kemudian yang C, kalau yang C gimana? Nah, Berarti 5.000 aja, ya nggak? Kan dia bilang 5.000 at time 0. Berarti kan dia nggak diapa-apain di waktu ke 0. Berarti ya tetap nilainya gitu. Jadi dia belum dapat bunga. Jadi nilainya tetap 5.000. Nah, ini kan dia sama semua katanya. Nah, berarti kita bisa nyamain masing-masingnya ini untuk mencari tahu nanti nilai Pi-nya berapa, kemudian nilai T-nya berapa, gitu ya. hmm. Nah, sekarang kita lihat ya, ini coba saya cek dulu. Satu, dua, oke, ada. Nah, jadi dari poin A dan C, berarti kan kita punya ya, 1.000 pi pangkat 6 sama dengan 5.000. Ribu. Berarti kalau pi pangkat 6 sama dengan
Iya, iya. 5 Hmm, ya, iya. 5. Berarti kalau V-nya ini sama aja kayak 5 pangkat 1/6 ya. 5 pangkat 1/6. Nah, jadi kita akan manfaatkan V-nya ini untuk mencari tahu nilai T-nya. Kenapa? Karena pertanyaannya tadi apa? Yang mau kita cari apa? Eh, yang Ah, ditanya itu apa? Berarti kan nilai sekarang Tahunya dari baru 8.800 oke, 8800 pi pi pangkat T+3. T plus 3. Berarti kan kita butuh tahu tadi nilai pi-nya berapa sama nilai T-nya berapa, ya nggak? Iya. Nah, tadi ini kita sudah dapatkan nilai pi-nya. Nah, jadi dengan informasi pi ini kita akan coba tentukan nilai si T-nya. Nah, berarti untuk mencarinya itu kita manfaatkan nih poin B dan C. Ya. Nah, dari poin B dan C, berarti kita punya tadi adalah 6.000 pi pangkat T, kemudian ditambah 56.000 pi pangkat 2T ini sama dengan 5.000. 5.000. Nah, jadi kita tinggal selesaikan ini untuk mencari tahu nanti ya nilai si T-nya berapa gitu. Gimana kira-kira cara mencari tahu nilai si T-nya? Kalau misalnya 6.000 sama 56.000-nya dipindahin, nggak bisa. Dipindahin kemana? Ke 5.000. Ke 5.000. Gimana caranya mindahinnya itu? Mungkin kita sederhanakan ya, kita bagi sama 1.000 masing-masing. Jadi ini 6 pi pangkat T, kemudian ditambah 56 pi pangkat 2T sama dengan Hmm. 5. Coba kita cek dulu di sini. Oke, tunggu. 6.000 pada akhir tahun ke T ditambah 56.000 pada akhir tahun kedua T. Ya, kita perlu tahu mencari tahu nilai si T-nya ini berapa gitu ya. Iya. Oke, gimana nih kira-kira menyelesaikan permasalahannya ini untuk mendapatkan nilai T-nya? Karena nilai V-nya itu kan ada ya. Hmm. Oke. Oke, berarti ini kita perlu cari tahu dulu nilai dari si pi pangkat T-nya berapa gitu ya. Untuk nanti kita menyelesaikannya. Nah, perhatikan di sini ini kan bisa kita ubah menjadi 56 pi pangkat T dikuadratkan ya, lalu ditambah 6 pi pangkat T dikurangin dengan 5 Hmm. sama dengan 0 Hmm. ya. Ingat kalau misalkan pi pangkat M dipangkatkan N itu kan adalah pi pangkat M dikali N gitu ya. Iya. Ini sifat dari aljabar. Nah, berarti kalau saya misalkan nih, misal bahwa X itu adalah pi pangkat T. Berarti kan persamaannya menjadi 56X kuadrat ditambah 6X dikurang 5 sama dengan Iya. 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai siapa? Nilai X-nya. Pakai rumus ABC. Berarti X12 itu harusnya apa rumus ABC itu apa rumusnya? X12 itu adalah minus B plus minus akar. Hmm, sorry. Akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A ya. Berarti ini sama aja dengan minus 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurangin 4 kali 5 6 dikali min 5 dibagi dengan 2 kali 56. Nah, ini karena pi pangkat T ini harusnya itu adalah perkembangan nilai, maka ini harus nilainya lebih dari 0, ya. Nggak boleh negatif, ya nggak? Hmm. Kan dia adalah pi pangkat T. T itu kan suku bunga, ya, Ya. faktor diskon. Terus dipangkatkan dengan waktu yang positif, maka harusnya nilainya lebih dari 0. Nah, otomatis karena di sini ini minus, jadi yang ini itu harus juga positif ya, biar nanti tidak negatif hasilnya. Berarti itu sama aja kayak min 6 ditambah akar. Lalu ini 6 kuadrat ditambah 4 kali 56 dikali 5 ya. 4 kali 56 kali 5 dibagi dengan 2 akar, sorry, 2 kali 56. Nah, coba dihitung ini berapa nilainya ya. Berarti yang ininya juga jadi plus ya yang di dalam akar. Ini kan min 4 dikali dengan min Oh 5 iya. jadi plus. Jadi plus. Min 4 dengan min 5. Iya enggak? Iya. Gitu. Nah, coba ini dihitung berapa nilai X-nya.
sering. Yang di akar itu Berarti kan itu 36 ditambah berapa tuh? 20 kali 56. seribu. Berarti Ser- minus 6 ditambah Akar 1156. 1156 Ya, dibagi 2 kali 56. Oke. oke. Akarnya itu berapa tuh hasilnya? 34. 34. Berarti minus 6 Berarti. plus 34 dibagi dengan 2 kali 56. Ini? Mm-mm. Oke. 6 dengan 34 berarti berapa? 28. Bener nggak? Iya, Ini 28 dibagi 2 kali 56. 56 ini kan 2 kalinya 28 ya? iya. Coret. Berarti sama dengan 1/4. Mm. 1/4 ya? Oke, Iya. jadi kita punya X-nya adalah 1/4. Oke, nah jadi tadi X-nya itu sama dengan pi pangkat T itu sama dengan 1/4. Nah, sementara tadi kita punya pi-nya itu adalah 5 pangkat 1/6. Mm-mm. Oke, ini kalau misalkan kita sederhanakan ya, ke dalam fungsinya ini, berarti kan kalau saya buat jadi ln dari pi pangkat T, itu sama aja dengan ln dari 1/4. Ya nggak? Iya. Kita terapkan ln. Nah, berdasarkan sifat logaritma, ini kan menjadi T dikali ln dari V, oke, sama dengan ln dari 1/4. Berarti T-nya itu kan tinggal kita bagi ya. Berarti sama dengan ln dari 1/4, kita bagi dengan ln dari pi. Di mana tadi V-nya itu nilainya adalah 5 pangkat 1/6. Oke, tidak cukup ya. Tolong. Nah, jadi nanti kita tinggal hitung nih nilai si T-nya itu berapa. Ya, saya tulis di sini saja lah ya. Kita ternyata tadi tidak cukup ruangnya. Oh, ini masih banyak space kosong. Nah, berarti si T-nya itu sama dengan, saya tulis ulang, ln dari 1/4 dibagi ln dari 5 pangkat 1/6. Nah, coba ini dihitung berapa nilainya. Ketemu? Sebentar. Hasilnya, tapi minus, Kak. Minus, masa minus? Nah, kalau coba kita cek. Yang minus yang mana? Yang satu, dan 1/4-nya jadi minus. Nah, kalau oke kita coba cek dulu nih perhitungannya. Tadi ini benar ya, 1/4 ya hasilnya X-nya ya. Bentar. Iya, kalau misalkan X-nya adalah sama dengan I pangkat T, yaitu sama dengan 1/4, berarti kan harusnya ln dari pi pangkat T itu adalah ln dari 1/4. Hmm, Iyakah hasilnya minus? Iya. Iya. Kalau ln dari akar 5 itu juga minus? Enggak. Yang mana ya? Itu 0,268. Kok minus ya? Bentar. Saya salah nggak nih? Oh,
Oke, tadi kita punya pi-nya itu udah bener ya, 5 pangkat 1/6. Mm-mm. Pi pangkat T itu dia 1/4. Berarti kan kalau kita lenkan, len dari pi pangkat T sama dengan len 1/4. Hmm, coba kita pahami lagi apa yang salah di sini. Nilai sekarang, bener ya, ini pi pangkat 6, pi pangkat T, pi pangkat 2T. Hmm, 56. Oke, ini nggak salah ya. Oke, ini juga tadi berarti sudah oke. Minus 6 plus minus akar 6 kuadrat. Dikurangin 4 kali A-nya 56 dikali C-nya minus 5 dibagi 2 dikali A. Minus 6 plus akar 1156 tadi adalah 34. Iya kan, minus 6 tambah 34 tadi 28 ya. Mm-mm. Udah bener kok 1/4. X-nya 1/4. Kalau misalnya minus harusnya mungkin nggak hasilnya. Kalau misalkan saya buat minus, jadi kita ambil dia satu lagi X2-nya itu berarti min 6 dikurangin 34 dibagi 2 dikali 56. Kan nggak mungkin ya. Ini berapa jadinya? Min 40. Nggak mungkin sih. Iya. Hasilnya X-nya negatif. Sementara kan itu dia pi pangkat T ya. Gini. eh, Kan dia itu bentuknya adalah pi pangkat T. Pi pangkat T ini kan dia adalah sama kayak satu Terus, plus I pangkat min T. Atau ya 1/1 plus I pangkat T. Nah, kalau misalkan suku bunganya adalah positif, otomatis 1 plus I itu kan nilainya meningkat ya, berkembang ya. mm-mm. Nah, semakin tinggi waktu T-nya, maka nilainya ini jadi semakin kecil. Tapi kan dia nggak mungkin jadi nol, ya nggak? Mm-mm. Tapi dia menuju nol. Nah, artinya kan dia juga nggak mungkin negatif kan nilainya kan? Nah, maka harusnya tadi, kalau misalkan udah ini, harusnya tadi bener ini positif. Apa kita yang salah hitung ya? Gimana nih kira-kira salah hitung? I-nya nggak perlu dicari, Kak. I-nya kita cari I untuk apa? Oke, kita ini buat ini 1/4. Nah, masalahnya tadi kan ini tuh adalah pi pangkat T kan? 1/4 ini. Oh, bentar. Saya kayaknya salah deh. Enggak juga deh, karena ini T ya. Hmm, oke. Kita coba dulu nih. Gimana nih cara mengakalinya? Kayaknya udah bener sih harusnya. I-nya. I pangkat T-nya adalah 1/4. Berarti kalau 1 plus I-nya, kalau saya buat 1 plus I pangkat T, berarti sama dengan 4 ya? Ini enggak? Kebalikan dari I pangkat T kan 1 plus I pangkat T. Kebalikan dari 1/4 itu berarti 1 dibagi 4 ya berarti ya? Hmm. I-nya 4. Nah, tadi kan kita punya informasinya adalah ini ya, pi pangkat 6 sama dengan 5. Atau dalam artian, ya pi itu adalah 5 pangkat 1/6, ya enggak? Ya. Nah, jadi kita maksudnya cukup pakai pi aja. Karena kan sebenarnya kita nggak butuh, yang kita butuhkan nanti juga di sini adalah nilai pi-nya gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah t-nya ini kenapa jadi ini ya. Eh, Bentar. Apa ini yang tapi kayaknya nggak mungkin sih. Tapi dari segi perhitungan sih sudah benar ya. Ini 5.000. Ini 1.000. Ini 5 benar. Ini dipangkat. Permasalahannya adalah tadi kenapa ini T-nya itu dia jadinya adalah negatif gitu ya. Oke, kalau misalkan seperti ini kan berarti T-nya itu sama dengan len dari 4 dibagi dengan len dari 1 plus I. Ya enggak? Mm-mm. Len 4 kan positif ya nilainya ya. Ya. Nah, berarti kita perlu tahu 1 plus I-nya. Oke, kita balik lagi ke persamaan ini. Berarti
Kalau misalkan pi pangkat 6 itu adalah 5, berarti satu plus i pangkat 6 itu sama dengan 1/5. Ya enggak? Kita balik. Nah, Hmm. berarti kalau misalkan saya mau cari nilai dari satu plus i, itu sama aja dengan apa? 1/5 dipangkatkan 1/6. Berapa nilainya coba dihitung? Tahu 1/5 pangkat 1/6. 0,0,76 472. Nah, ini curiga saya negatif lagi nih nanti nih kalau dilenin. 0,76. Oke, berarti ini kan sama aja dengan len 4 dibagi len dari 0,76. Coba dihitung. Pasti kayaknya negatif lagi deh. Itu negatif yang bawahnya. Iya Eh, kan? iya, Len 0,76 negatif kan? iya. Nah, maka iya dia selalu negatif. Jadi ini waktunya negatif. Kayak nggak masuk akal sebenarnya. Hmm, kira-kira gimana nih salah? Tapi harusnya tadi sudah benar ya ini. Coba kita cek kembali. Ada yang salah nggak sih? Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 56 kali C dibagi 2A. Udah bener sih. Oke, ini tadi bener ya. Akar 1156 itu 34. Hmm, apa ya? Kok waktunya negatif? Nggak masuk akal sih waktunya negatif. Gimana nih? Apa emang ada salah soal? Kemarin ini dibahas nggak lagi sama miss-nya? Atau kayak udah lewat aja gitu? Dibahas, tapi nggak tahu aku yang nggak selesai nulisnya, nggak tahu nggak sampai semua, Hmm, cuma sampai i aja. Bentar, aku tahu. Terus, ya ini permasalahannya sebenarnya ada pada bentukan si T-nya, waktu T-nya ya. Nggak logis sebenarnya. Kalau misalkan T-nya itu negatif. Saya juga baru baru ngecek ini sih. Terus I, represent value. Iya ya benar ya. Represent value. Pangkat 6 di pangkat T, pangkat 2T. Terus kalau time now, ini ya. Oh, bentar. Ini tuh 10.000 nilainya, bukan 1.000. Kalau misalkan dia 10.000, kayaknya mungkin benar 1.000. sih. Soalnya di sini 1.000. Di soal aslinya berapa? 1.000. 1.000. Mm-mm. Tapi kamu tulisnya itu di catatan yang kamu kirim 10.000. Eh, iya. Apa emang kayaknya missnya salah soal ya? Harusnya 10.000. Iya, 1.000 di soalnya. Kalau misalkan dia 10.000, sebenarnya masih masuk akal. Akan bisa kita coba ya. Mm-mm. Kalau misal dia 10.000, ya ini berarti kan dia sini 10.000 ya. Nah ini Mm-mm. 10.000, berarti kan ini nilainya kita bagi dua ya, jadinya 1/2 ya nggak? Mm-mm. 5.000 dibagi dengan itu hal ya. Kayaknya lebih masuk akal sih ini. Ya makanya tadi saya bingung di situ karena memang kayaknya tadi mungkin dia nih ya 5.000 dibagi 10.000 sama dengan 1/2. Mm-mm. Berarti 1 plus 6, 1 plus i pangkat 6 itu sama dengan 2. Dalam artian ya 1 plus i-nya adalah 2 pangkat 1/6. Nah, jadi kita punya bentuk dari C-nya tadi adalah, sorry, 1 plus i ya, 1 plus i-nya adalah 2 pangkat 1/6.
Oke, berarti berapa nih coba dihitung? Mhm. Yang mana, Kak? Ini. Yang ini, 2 pangkat 1/6. 1,1224. 1,1224. Iya. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Berarti kan dia adalah, nah ini harusnya benar dah ini. 1,1224. Nah, coba dibagi. Berapa nilai T-nya? Len 4 dibagi len 1,1124. Harusnya udah positif sih. 12,005. 12,005. Oke, kita anggaplah nilainya sekitar 12 tahun ya. Mm. Itu adalah 12 ya. Jadi ya 12 tahun. Nah, tadi kan yang mau kita cari itu adalah 8.800 pi pangkat 12 tambah 3. Berarti kita bisa hitung ya. Jadi eh, 8.800 pi pangkat 12 plus 3 itu sama aja kayak 8.800. Nah, pi-nya tadi itu adalah ini ya. Pi itu tadi pi pangkat 6 adalah setengah. Berarti kan kalau kita tulis ulang, berarti pi-nya itu adalah 1/2 kita pangkatkan 1/6 ya. Ya. Atau ya sama aja kayak 1 dibagi dengan 2 pangkat 1/6. Nah, berarti kita punya di sini pi-nya adalah 2 pangkat 1 per, sorry. Pi-nya itu, tadi pi-nya 1/2. Jadi 1/2 pangkat 1/6 dipangkatkan 15. Berarti sama aja dengan 8.800 1/2 pangkat 15/6. Nah, tahu berarti ya sama aja dengan, saya tulis di mana nih, nggak cukup lagi. Oke, kita tulis di sini dulu saja ya. Terus, tadi hasilnya adalah min 6 plus 34 per 56 kali 2 ya, atau sama dengan 1/4. Nah, ini berarti sama aja kayak 8.800 dibagi dengan 2 pangkat 15/6. Coba dihitung berapa nilainya. Sat- 1.555. 555. 1.555. Eh, 155. 1.555.000. Banyak banget. Koma 63. 0,63 gini, 155,63. 63 sekian gitu. Oke. Ya udah, berarti segitu aja. Berarti nilainya ya 1.555,6. Mm-mm. Jadi nilai sekarangnya itu adalah 1.500. Masuk akal nggak ini nilainya? Kira-kira masuk akal nggak itu nilainya? Masuk akal. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil daripada pada waktu 15 tahun, ya nggak? Mm-mm. Kan nilainya sekarang ini adalah 1.500. 15 tahun kemudian nilainya 8.800 ya, masuk akal gitu ya. Namanya juga berkembang. Oke, kayak gitu ya. Berarti tadi emang salah di soalnya ya. Kalau saya baca lagi soalnya memang dituliskan itu adalah 1.000. Berarti mungkin Iya, emang miss-nya yang 1.000 typo. di soalnya. Kenapa? Emang di soalnya 1.000. Nah iya, tapi yang benar itu
kalau berdasarkan catatannya Risma itu dia kan 10.000. Itu yang bener Hmm, makanya bisa dapat hasilnya itu gitu. Jadi kayaknya emang mungkin miss-nya typo waktu ngetik soalnya. Harusnya 10.000. Oke lah. Untuk soal ini bisa aman? Aman kira-kira? aman deh kayaknya. Cuma ini kak kalau misalnya kita mau LAN itu Mm-mm. mana? Len di kalkulator. Enggak, enggak yang ini kan tadinya 1 plus I pangkatnya sama dengan 4. Hmm. Jadi LAN Oh, kenapa bisa tiba-tiba ya, jadi gini? ya, Oh, oke, kita coba bahas itu. Gimana ya saya bahas di sini? Kan ada space yang luas. Kan tadi dia 1 plus I pangkat T. Sorry, kok pangkat 4? Pangkat T sama dengan 4. hmm, Nah, saya len kan nih. Berarti len dari 1 plus I pangkat T sama dengan len dari lupa. 4. Nah, kalau sifat dari len ya, len dari A pangkat N ini sama aja dengan N dikali len dari A. Nah, berarti kan ini sama aja kayak T dikali len dari 1 plus I sama dengan len dari 4. 4. Yaudah, kalau kita mau cari T-nya berarti kita bagi kan? Hmm. Dibagi dengan len 1 plus I. Udah gitu aja. Hmm. Seperti itu. Oke, gimana? Bisa? Iya, Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke nomor terakhir kayaknya ya, tadi nomor 5. Aman? Nomor 4? aman deh. Oke, kalau aman. Oke, coba baca nomor 5 ini apa yang dikasih tahu di soal, terus apa yang pengen kita cari tahu. Tapi I2 itu 18%. Cari yang eh ekuivalen sama I2. Oke, berarti apa yang mau kita cari? Satu-satu berarti carinya. Oke, kita cari berapa tingkat bunga efektifnya yang setara dengan I2 18%, ya nggak? Mm-mm. Itu yang A. Kalau misalkan yang B, berarti kita mau cari berapa points of interest yang setara dengan I2 18%. Kalau yang C berarti nilai dari apa tuh? Nominal rate of discount compounded quarterly. Oke, kita cek dulu nih. Kalau I apa effective rate of interest ini simbolnya apa? Effective rate of interest. I ya, I Iya. aja. Nah, kalau misalkan rate of interest, Delta. oke. Kalau nominal rate of discount compounded quarterly, B pangkat M. Eh, D berapa? 4. 4, karena dia quarterly. Kalau nominal rate of interest compounded semi-annually, I pangkat 2. oke, berarti ini adalah 18% ya. Sudah Ya, terjawab. Kemudian kalau nominal diskon, D. Eh, hmm, ayo gimana kalau nominal diskon ini apa? D Kita pangkat M. ya D pangkat M. Ya, nanti dimasukkan saja nanti nilainya gimana gitu. Oke, gimana cara mencarinya? Kita mulai dari yang A dulu deh. Mencari efektif rate of interest kalau diketahui I2. Kita pakai hubungan apa? Pakai hubungan 1 plus I itu sama dengan 1 plus I2 per 2 pangkat 2. 2. Ya, kan ada kemarin hubungannya ya. 1 plus I sama dengan 1 plus IM per M per M dipangkatkan dengan Ya. M ya. Kita manfaatkan itu. Oke. Nah, berarti gimana cara mencari I-nya? Berarti I-nya tinggal yang ini kita kurangin 1 ya. Iya. Berarti 1 ditambah I2 per 2 pangkat 2 kurangin 1. Nah, I2-nya tadi 18%. Berarti kalau misalkan I2 per 2 itu berapa?
9% ya. Pangkat Mm-mm. 2 kurang satu. Coba dihitung berapa itu. 0,0081. 0, 0081. atau berarti berapa persen? 8,1. 1%. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan port of interest gimana nyarinya? Rumus delta. Delta itu apa? A kan. Gimana? Ayo. Delta. Rumus delta itu apa? Len A. dari satu plus I. Iya nggak? Coba dicek catatannya. Aduh, Bener nggak? iya, Coba. Ya iya. dulu ya. Nah, berarti kalau misalkan, nah, kan yang di sini asumsinya yang kita ketahui itu kan adalah I2 ya. Berarti kita bisa ubah satu plus I-nya ini ke dalam bentuk I2. Berarti kan sama aja dengan len dari, ya, satu plus I berarti kan sama kayak ini ya. Berarti Mm-mm. satu plus I2 per 2 dikuadratkan. Berarti sama aja dengan len dari 1 ditambah 9% dikuadratkan. Sama dengan berapa ini coba? Len dari berapa? Ini 1,09 dikuadratkan. Coba dihitung berapa nih? Ketemu? Lennya itu 0,1723. Hasil akhirnya Ya. 1723. 0,1723. Berarti sekitar 17,23%. Mm-mm. Bener. Kok Iya, kayaknya tapi ini gede masih banget. panjang. Kok kayaknya gede banget ya. Ini 8%. Deltanya 17. Kalau misalkan kita coba. Kalau pakainya 8,1% coba. Bisa nggak? Apa? Kalau misal, kalau misalkan langsung pakai ke sini. Jadinya ln 1 ditambah 8,1%. Sama nggak hasilnya? Saya Hmm. penasaran. Coba dihitung. 0,077 hasilnya. 0,077. 0,7788. Nah, kan beda. Hmm. Bentar. Kan satu plus I itu sama dengan satu plus I pangkat 2. Mm-mm. Ini tadi dia 9%. 1,09. Ini udah bener coba perhitungannya. Yakin tadi tuh Hmm. 0,17. Coba saya hitung juga ya. Ada. Ini beda kalkulator kan. Ln dari 1,09 kuadrat. Iya deh bener. Kok beda ya? Hmm. Hmm,
Ln dari satu plus I. Delta kan ln satu plus I. Sama dengan satu plus I. Coba. Kalau kemarin dibahas, ini gimana? Untuk yang deltanya. Pakainya Enggak, langsung satu plus I atau gimana? enggak ada. Cuma Oh, nggak satu dibahas. empat. Hmm, iya, kok beda ya. Oh, iya, 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 iya. Pasti beda sih. Jadi gini, gini. Kalau misalkan kita benar-benar memandang sebagai ini tadi ya, satu plus I 2/2, pangkat 2, ini kan sebenarnya, oh iya, bentar. 1, eh, 1. Ini, iya, plus I 1,8. Tapi harusnya sama tahu. Bentar, salahnya di mana nih? Coba. 1, kamu yakin tadi ini hasilnya? Iya. Kok saya beda ya? Bentar. Coba 1 ditambah 9% itu kan 1,09. Mm. Dikuadratin, dikurangin 1. Itu 0,1881 saya. Mm. Mm. Bukan. Kalau ini kan jatuhnya sebenarnya kayak 0,9 kuadrat enggak sih? Ya enggak. Oh iya. Tadi saya hitung ini dia nilainya 0,1881, 0,1881 atau setara 18,81%. Kalau kayak gini kan agak make sense ya kalau misalkan dia 17 Mm. ya masih beda-beda tipis lah gitu. Berarti kalau misal saya masukkan ini, coba ln dari 1,88, eh 18. Nah iya, kalau misalkan saya pakainya 18,81 sama nilainya. Mm. Iya, iya, benar-benar. Jadi yang benar itu tadi beneran 17 ya. Makanya tadi saya agak ragu karena selisihnya lumayan jauh ya. Padahal harusnya nggak mungkin beda jauh. Nah, ini 18, yang ini 17 ya. Masih dikit lah bedanya 1%. Oke, untuk ini aman? Aman. Oke, coba sekarang kamu coba cari dulu deh yang C. Nilai dari D4. Nanti kalau misalkan udah eh, dikasih tahu ya. Saya mau ke toilet sebentar.
Sudah ketemu? Belum. Oke, coba dulu. Yang D4-nya itu diubah jadi I pangkat 12 itu Kak apa? Kan dia D4 ya, yang mau kita cari kan D4, tapi Iya, kita taunya I2. Gimana iya. hubungannya kemarin? Berarti bisa pakai itu ya, yang satu plus IM per M Mm-mm. half M Per M pangkat M itu sama dengan satu min DM, DP DP ya, ya, DP per P P pangkat min P. minus P. Mm-mm. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ini. Di mana M-nya berarti berapa? M-nya 4. M-nya 2 dong yang Eh, ini. Kalau yang ini P-nya kedua. baru 2, P-nya 4. Kan diketahuin tadi yang I2. Kita mau cari D4, ya nggak? Hmm. Iya, Berarti kalau di sini kan ini IM, ini DP, ya, berarti kan M-nya 2, P-nya 4. 4. Udah coba dihitung gimana caranya. Berarti kalau kita tulis jadinya apa? Satu ditambah 18% per, I2 per 2. Oke, I2 per 2 dipangkatkan 2. Kita tulis dulu ya, biar nanti ya. gampang. Satu dikurangin D4 per 4 pangkat min 4. Sekarang kita masukkan nilainya. Satu ditambah, ini tadi adalah 18% dibagi 2. Pangkat 2 sama dengan satu dikurang. Ini tetap D4 ya, karena mau kita Hmm. cari. Oke. Berarti hasilnya berapa? Tapi kayaknya ada deh kemarin rumus yang lebih simple kayaknya. Yang hubungan bahwa IM per M, kemudian, oh ya itu tapi harus sama ya M-nya ya. Ini beda, oke lah, nggak apa-apa. Itu yang bentuknya IM, kan ada ya, IM per M dikurangin DM per M itu sama dengan IM per M dikali dengan DM per M ya. Ini tapi dia harus sama di sama M. Ini karena beda, ya kita pakai ini saja lah. Berarti ini 1,09 kuadrat ya. Ya, Satu dikurangin D4 per 4 pangkat min 4. Berarti gimana nih menghitungnya? em, Berarti kalau saya balik, jadinya 1,09 pangkat min 2 itu sama dengan satu dikurangin D4 per 4 pangkat 4. 4. Ini nilainya berapa coba dihitung? Eh, min 1,1881. Minus. Eh, enggak kayak bang. Kan 1,09. Masa minus? Nggak mungkin dong. 1,1881. 1,1881. Iya, Oke, 1 min D4 per 4 dipangkatkan 4. Oke, berarti kalau kita cari gimana nih? Kita pangkatkan 1/4 ya. Satu dikurangin D4 per 4 ini dia sama dengan yang 1 koma ini, 1,1881 pangkat 1/4. ini kayaknya Oke, bukan 1,1881. jadi berapa dong? Nol. Hah? Nol berapa? Sebentar, sebentar. 1,9 dipangkat min 9. 0,8416. 0,8416. Oke, nggak apa-apa. Iya, Ini berarti 0,8416. Oke, 0,8416 pangkat 1/4. Nah, iya. nanti tinggal disederhanakan, berarti kita peroleh nanti D4 per 4-nya itu sama dengan satu dikurangin 0,8416 pangkat 1/4. Dengan kata lain, D4-nya itu adalah 4 kali dari yang ini. Satu dikurangin 0,8416 pangkat 1/4. Coba dihitung ini hasil akhirnya berapa.
Hmm. 0 hasilnya. Nah, 0,16. ya nggak apa-apa. 16, 86, 94. 0,86 berarti 87 ya kita Ya, buletinnya. Atau setara berarti 16,87%. Ya, masih dekat lah dengan 18-nya tadi ya, masih oke lah. Oke, bisa ya? ya, Oke, kalau yang D itu kan I2 ya, I2 udah pasti 18%. Nah, ini kalau nominal diskon ini sebenarnya agak agak ambigu ya. Maksudnya bentuk DM-nya itu gimana? Oke, tapi nggak apa-apa. Kita cari bentuknya gimana. Kalau misalkan yang berarti yang E ya. ya. Nah, kita mau mencari DM, kita tetap gunakan persamaannya yang ini, tapi kita gunakan informasi I2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan, ya kita bisa tulis ulang bentuknya gitu. Jadi gini, satu dikurangin, anggaplah itu DM ya, periodenya M, dibagi M, pangkat minus M, itu dia sama dengan, berarti satu plus I2 per 2 pangkat 2 ya. Iya, Nah, ini sama aja kayak 1,09 pangkat 2. Tadi hasilnya ini berapa? 1,88. 1,1881. Ya ya, bener ya tadi ya, segitu ya. Ya. Nah, ini sekarang tinggal kita manipulasi gimana caranya biar nanti dia menjadi DM saja gitu ya kan. Itu Mm-mm. yang mau kita cari. Nah, berarti pertama-tama kita pangkatkan ini biar jadi satu dikurang DM per M. Ini jadinya gimana? 1,1881 kita pangkatkan sama berapa? Satu per Min satu HSM. per M ya. Ya Ya, enggak? ya. Oke. Nah, dengan kata lain, kita peroleh untuk DM per M-nya, berarti kan sama aja dengan apa ini? Sa- Satu Satu dikurangin dikurang satu. yang ini, ya. Ya, Satu dikurang 1,1881 pangkat min satu per M. Nah, berarti DM-nya gimana bentuknya? M kita kali dengan satu dikurang 1,1881 pangkat min satu per M. Nah, jadi bentuknya seperti ini saja. Jadi dari dalam bentuk fungsi M. Jadi ketika nanti misalkan M-nya kita ambil 2, nanti nilainya berarti menjadi D untuk semi-annual ya, untuk semester. Kalau misalkan M-nya 4, berarti tadi quarter. Kalau misalkan dianya 12, berarti per bulan gitu. Kalau misalkan M-nya diambil 365 misalnya, ya berarti untuk per hari kayak gitu. Jadi berarti dalam ini bentuk. cuma gini aja gitu jawabannya, Kak. Iya, karena kan dia mintanya itu hanya dia bilang nominal diskon. Nah, nominal diskonnya ini kan adalah simbol dari DM ya. Maksudnya kita nggak Hmm. tahu nih dia dikonversinya sampai seperti apa. Apakah per bulan, apakah per semester, atau per triwulan, atau quarter, atau gimana gitu. Jadi jawabannya ya udah dalam bentuk M. Jadi dia dalam fungsi M gitu. Jadi nilainya bergantung pada berapa M yang kita ambil gitu. Atau kita konversinya dia ke dalam berapa periode gitu. Hmm. Gimana? Aman? Aman. Oke. Udah sih, itu sih kalau untuk pembahasannya itu ya hanya seperti itu saja. Jadi 5 soal tadi sudah kita bahas. Nah, kira-kira dari kelima soal ini ada yang mau ditanyakan tidak? Hmm. Kira-kira mana nih yang masih mungkin masih rada bingung gitu sama eh, penyelesaiannya. Aku tuh kayak masih bingung sama yang first of interest gitu, Kak. Yang nomor ini, Dua. Iya. bingungnya di mana? Hmm. Yang membuat bingungnya itu di bagian mana?
Kalau ini kan sebenarnya menyatakan fungsi dari laju suku bunganya gitu ya. Jadi Hmm. si deltanya itu ya dia kita buatnya dalam integral. Kalau misalkan nanti deltanya itu dia konstan, misalkan diketahui deltanya adalah misalkan 10% gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. misalkan seperti ini, maka bentuknya cukup untuk si AT-nya itu cukup aja kayak K dikali E pangkat delta dikali T gitu. Jadi hanya dikali waktu. Tapi kalau misalkan dia dalam bentuk fungsi, maka kita harus integralkan. Bedanya di situ aja Hmm. sebenarnya. Berarti kalau misalnya force of interest itu tergantung inian yang dikasih gitu ya. Fungsinya, ya, Iya. ya tergantung dari fungsi dari laju suku bunganya. Apakah dia dalam bentuk fungsi atau dia dalam suatu nilai yang sudah konstan gitu ditetapkan, misalnya 10% kayak tadi atau mungkin 5% kayak gitu. Jadi dia bergantung. Kalau misalnya dalam bentuk fungsi, maka kita harus mengintegralkannya. Gimana? Aman? Kalau yang delta T eh, jadi D per DT dan AT itu, Oh, benar. Itu yang kemarin ya. oh iya. Yang sebelumnya itu coba kita bahas ya. Nah, ini Hmm. Mm-mm. ya. Jadi maksudnya kan tadi nih yang mungkin ditanyain ya, delta T itu menjadi DDT ln AT ya nggak? Ya. Nah, jadi sebenarnya tadi kan kita sudah punya ya, di sini kita punyanya dia dalam bentuk delta T itu sama Hmm. dengan T kuadrat per 100. Ya, Mm-mm. jadi dia bentuknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu juga didapat dengan menurunkan dari fungsi persamaannya ini tadi gitu. Jadi dalam artian dari situ sebenarnya ya kita bisa menentukan nilai dari fungsi AT-nya itu seperti apa, peningkatan dari kelajuannya gitu ya. Nah, di Hmm. mana kemarin ya, ini sudah diturunkan sebenarnya. Kenapa pada akhirnya kita mau menggunakan bentuk dari E pangkat integral dari waktunya tadi ya, itu sebenarnya ya setelah kita melakukan integrasi ke dalam bentuknya tadi, gitu. Hmm. Itu sebenarnya. Jadi pada dasarnya ya ketika misalkan kita sudah diberikan langsung fungsinya, maka kita bisa dengan langsung mudah menggunakan saja. Jadi tidak perlu lagi kita turunkan lagi dari awal dari yang Hmm. si delta T sama dengan DDT dari ln AT kayak gitu. Kan kemarin sudah kita turunkan, sudah kita bahas Hmm. penurunannya seperti apa. Begitu. Ini kadang bingungnya kayak eh, misal ada soalnya. Nah, bingungnya tuh ini tuh kira-kira rumusnya pakainya yang mana gitu. Hmm. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kembali lagi ke informasi yang diketahui. Hmm. Jadi ketika kan beda ya kalau misalkan yang diketahui suku bunga, kalau Mm-mm. yang diketahui force of interest itu beda dia. Tapi Hmm. sebenarnya pada dasarnya konsepnya itu tetap sama. Jadi di mana ya saya tulisnya ya? Konsep dasarnya itu kan adalah bahwa fungsi AT besar akumulasi itu kan adalah K dikali dengan AT kecilnya. Nah, Ya, di mana fungsi AT-nya itu kan dia bergantung dari perkembangannya. Apakah dia pakai sederhana atau bunganya majemuk kayak gitu kemarin ada sudah kita pelajarin ya. Kalau iya. misalkan dia sederhana, maka dia bentuknya menjadi K dikali 1 plus I dikali T. Hmm. Gitu ya. Sementara kalau misalkan dia majemuk, maka bentuknya K dikali 1 plus I pangkat T kayak gitu. Jadi Mm-mm. ya dia bergantung dari apa informasi yang diketahui dan apa yang eh, ditanyakan gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya kan biasanya ya kalau nggak nilai sekarangnya tadi, nilai akumulasi dari investasinya kan kayak gitu. Mm-mm. Atau mungkin ya bisa nanti ditanya waktu T-nya atau ditanya juga suku bunganya sebenarnya bisa-bisa aja. Nah, jadi balik lagi dia bergantung dari eh, apa yang ditanyakan dan apa yang dikasih tahu gitu. Seharusnya semua informasi yang diberikan itu sudah bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tinggal bagaimana kita menentukannya. Jadi makanya penting sebenarnya untuk kita mengingat dan menghafal, bukan menghafal sih sebenarnya, memahami hubungan-hubungannya gitu ya. Contohnya Mm-mm. kayak gini. Ini kan banyak nih hubungan-hubungannya nih.
Ya. 1 plus IM per M pangkat M sama dengan 1 plus I bla 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 ini gitu ya. Nah, jadi ketika tadi nih misalkan lah kita mau menghitung lah, katakanlah yang ini. Nah, kan ini kan harusnya bentuknya AT sama dengan K dikali 1 plus I pangkat T. Nah, tetapi kita punyanya itu informasinya adalah delta misalnya. Deltanya adalah berapa? Misalkan 5% misalnya gitu. Hmm. Nah, gimana cara kita menghitungnya? Nah, ingat lagi hubungannya. Ternyata 1 plus I itu dia nilainya sama dengan E pangkat delta. Berarti kan kita bisa ubah nih bentuknya ini menjadi apa? K dikali. Tadi 1 plus I katanya sama dengan E pangkat delta. Nah, Hmm. dipangkatkan T. Berarti sama aja kayak K dikali. Ya, ini pangkatnya dikalikan. Berarti menjadi E pangkat T dikali delta atau delta dikali T. Udah, kita bisa selesaikan persamaannya gitu. Jadi penting untuk kita memang untuk memahami hubungan-hubungan yang ada dari masing-masingnya, ya hubungan dari tingkat suku bunga, dan tingkat diskon, ya faktor diskon, lalu cost of interest itu perlu diingat hubungan-hubungannya apa kayak gitu. Gimana? Berarti 1 plus IM per M itu bisa juga sama dengan pangkat delta. Iya, benar. 1 plus IM per M pangkat M itu bisa saja sama dengan E pangkat delta. Ya, nilainya sama. Jadi maksudnya adalah kita bisa menentukan nilai si delta-nya ya berdasarkan IM. Tadi kayaknya kita ada ya soalnya tadi ya. Hmm. Yang ini tadi, mana tadi? Nah, ini sama kayak gini. Ini kan tadi kan buatnya eh, delta sama dengan ln dari 1 plus I gitu ya. Tapi kan pada Ya. dasarnya sebenarnya ini tuh datangnya adalah dari delta, sorry, E pangkat delta itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Nah, Hmm. kemudian kita lenkan biar dia tinggal delta saja gitu ya. Delta itu adalah len dari 1 plus IM per M pangkat M. Itu sebenarnya tadi dari situ asal muasalnya. Jadi dari hubungan-hubungan ini tadi gitu. Jadi kalau Gimana? misalnya kita nyari Hmm? delta, tapi yang diketahuinya D aja itu bisa juga pakai yang rumus yang ini. Jadi, Iya, bisa. Misalkan nih, kita mau mencari tahu nilai delta tapi yang diketahui itu D. Ya, mm-mm. kita bisa manfaatkan itu. Berarti kita punya apa? 1 min D pangkat min 1 sama dengan E pangkat delta. Berarti si deltanya tinggal kita lenkan saja. Berarti len dari 1 min D pangkat min 1 itu dia sama dengan delta. Kayak gitu. Jadi bisa kita pakai apa saja hubungan-hubungan yang ada di sini. Jadi itu semuanya kayak nyambung gitu ya. Iya, jadi nilainya sama, setara gitu. Hmm. Jadi kan gini, kayak contohnya ini. Kalau yang ini kan kemarin kita udah bahas ya bahwasannya 1 plus I itu sama dengan 1 plus IM pangkat M, ya enggak? Ya. Nah, tetapi kita juga tahu bahwasannya Pi itu nilainya kan adalah 1 per 1 plus I. Mm-mm. Berarti kalau saya balik ini, 1 plus I itu kan setara dengan 1 dibagi dengan V. I. Atau ya Pi pangkat min 1. Mm-mm. Nah, jadi ada hubungan antara 1 plus I dengan Pi pangkat min 1. Gitu. Nah, kemudian kemarin juga sudah dibahas tuh bahwasannya apa? Pi itu dia setara dengan 1 Oke. dikurangin D. Nah, jadi bisa kita masukkan lagi nih, ada hubungannya gitu. Nah, lalu 1 plus I juga sudah ada hubungannya dengan E pangkat delta. Jadi mereka itu sebenarnya saling terkait satu sama lain. Jadi makanya tadi di soal yang terakhir kan pertanyaannya adalah apa? Tentukan nilai di bawah ini yang ekuivalen katanya. Ekuivalen atau ya sama atau setara gitu ya dari si I2 kayak gitu. Jadi ya kita menggunakan hubungan-hubungan yang ini gitu. Hmm. Gimana? Ada Oke. lagi? Cukup? Iya. Oke. Nah, kalau cukup ya berarti sebenarnya untuk yang pertemuan 4 itu cukup sampai sini saja. Nah, Hmm. eh, kan harusnya ada satu pertemuan lagi tuh yang mau kita bahas Hmm. eh, terkait bab duanya ya, Ya, sedikit. Nah, kalau nanti malam bisa nggak? bisa. Oke, nanti malam jam 8 ya. Bisa? Oke. Bisa. Oke. Kalau gitu ntar malam jam 8 nanti kita ketemu lagi. eh
saya tutup untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Kak. Oke.